Silakan ketua kelas disiapkan dulu. Selamat siang, Pak. Pertemuan kita hari ini adalah pertemuan lanjutan dari yang sebelumnya ya. Kalau sebelumnya kalian sudah diperkenalkan dengan apa sih termodinamika ya, lalu membahas tentang kalor, tentang energi, lalu ada disinggung tentang entalpi gitu ya. Kemudian kalian juga sudah praktikum ya, mengetahui ada reaksi yang ternyata menghasilkan atau menyerap kalor ya, jadi bisa lebih dingin dibandingkan kondisi sebelumnya. Pertemuan buat kita hari ini adalah membahas tentang bagaimana cara menghitung entalpi atau energi. Jadi kalau kemarin kalian sudah praktikum secara kualitatif ya untuk mengetahui eksotermis atau endotermis, maka hari ini kalian belajar lebih jauh lagi, yaitu praktikum mencari tahu berapa nilai dari entalpi suatu reaksi. Silakan kalian amati tayangan berikut. Terlihat ada 3 gambar di depan kalian. Gambar pertama ada seseorang membuka kulkas. Yang kedua ada AC sedang tergantung secara permanen di dinding sebuah kamar ya atau ruangan. Yang ketiga adalah di bagian bawah ada alat pemanas atau teko ya. Ada yang tahu jawabannya untuk pertanyaan pertama, bagian tubuh mana yang terasa dingin ketika pertama kali membuka pintu kulkas? Ada yang pernah ngalamin nggak? Ada ya? Oh iya. Tergantung kulkasnya sih. Kalau kulkasnya wajar biasa standar ya, yang dari atas sampai kaki gitu. Ya, ini pertanyaan kulkas seperti itu. Jadi bukan kulkas yang cuma palanya doang, ya kan ada ya. Kulkas palanya doang, freezernya doang, atau kulkasnya yang bentuknya kayak kulkasnya es krim gitu, yang tinggal geser. Bukan itu, tapi kulkas rumah yang memang kira-kira seperti itu. Ya. Ada yang mau coba jawab? Boleh, silakan. Silakan nggak? Nggak berani. Nggak apa-apa, nggak tadi bosan takut salah kan? Namanya juga mencoba. Ya. Karena kalau ke bawah takutnya kebakar, kalau misalnya panas setelahnya ke atas takutnya kebakar nggak sih Pak? Kulkas ditaruh ke oh yang pertama dulu ya nak, pertama dulu nggak salah ya, yang pertama salah. Kalau yang pertama kamu buka kulkas tuh akan ada hembusan atau rasa dingin. Yang pertama kali tertentu rasa dingin itu bagaimana? Jadi kulkasnya satu pintu. Iya. Anggaplah kulkasnya itu yang satu pintu gitu ya. Yang besarnya itu loh. Ada. Nanti kita jawab bersama-sama ya. Nanti jawabannya. Kalau yang kedua, gambar kedua ini ada penyejuk ruangan. Itu kenapa kalau kamu perhatikan penyejuk ruangan selalu dipasangnya di atas. Di ruangan kita ada di atas nih. Jadi AC-nya kenapa nggak taruh di dekat sekitar kaki, sekitar di apa namanya? Biar kecepat. Kenapa nggak ada yang taruh di bawah, di kaki gitu, dekat dengkul atau dekat lutut? Kenapa AC selalunya ada di atas ya? Pertanyaan yang kurang lebih sama ya dengan pemanas teko pemanas yang di dalamnya ada elemen pemanas itu
aliran dingin atau aliran dari sini ini kan aliran dingin ya, ini dingin. Dia ada yang namanya aliran panas. Nah, bagaimana mengukur aliran dingin atau panas tersebut ya? Sebenarnya kalau aliran itu yang benar adalah panas dingin ya. Mari kita lihat slide berikutnya. Ya, bagaimana mengukur aliran panas? Kemarin sudah Pak Sol jelaskan, ada yang namanya energi panas, ya, atau energi kira-kira. Energi kalau diukur pada tekanan yang konstan, itu disebutnya dengan entalpi. Jadi entalpi dengan energi kurang lebih makhluknya sama, ya, hanya diukur pada tekanan yang konstan. Jadi disebutnya sebagai entalpi. Bagaimana sih mengukur aliran panas? Kita harus ukur berapa banyak energi atau entalpi yang berubah dari suatu sistem yang kita pelajari ya. Nah, mempelajarinya itu butuh alat. Alatnya seperti apa sih? Alatnya disebut sebagai kalorimeter nanti ya. Jadi alat untuk mengukur perubahan entalpi. Sedangkan kalau kalorimetri itu adalah pengukurannya ya. Kita kalau bisa mengukur nih, mengukur entalpinya berapa, berubah lebih turunkah suhunya atau suhunya makin naikkah, disebutnya tentang kalorimetri ya. Tapi kalau alatnya kalorimeter. Seperti apa sih kalorimeter? Udah ada yang pernah dapat gambaran kalorimeter? Oke, saya akan masuk ke slide berikutnya, menampilkan slide kalorimeter ya. Ya, ini adalah kalorimeter. Ini kalorimeter sederhana ya. Jadi maksudnya kalau di sini biasanya untuk mengukur berapa banyak panas yang dibutuhkan untuk kegiatan atau perubahan fisika, bukan reaksi kimia. Contohnya adalah air mau dididihkan ya. Bagaimana caranya? Ya sudah, taruh di sebuah wadah, dikasih sekat, lagi ya, lalu dikasih air di situ. Dan ini ada cooper kalorimeter ya. Dikasih tripod atau kaki 3, dikasih pemakan kuncen atau pemakan spiritus, dinyalakan, nanti dilihat berapa banyak energi yang dialirkan ke dalam air tersebut. Tapi di sini saya katakan tidak ada reaksi kimia, hanya ada panas yang dialirkan agar terjadi perubahan fisika. Bagian kedua, ini kira-kira kayak gitu loh nanti. Tahu nggak apa namanya yang suka kalian minum itu mungkin SMP ya, namanya pop ice atau apa jenisnya. Kan ada kayak cup plastik, lalu dikasih tutup gitu ya, terus di blender isinya dimasukkan, kemudian dicelupkan ditusukkan sedotan yang agak besar, jadi bisa seruput sekaligus enak di dalamnya ada kayak bubble atau apa. Nah ini mirip seperti itu lah. Jadi ada gelas plastik atau gelas untuk percobaan ya. Kemudian ada insulatornya di bagian luarnya, dan di bagian sumbat sini atasnya pun ada insulatornya menahan panas, dan panasnya terisolasi tidak lepas ke lingkungan ya. Ada spiral atau pengaduk, bentuknya panjang itu masuk, tapi di sininya bentuknya bulat pengaduknya. Kemudian ada termometer untuk mengetahui berapa banyak perubahan suhu yang terjadi. Kemudian di bawahnya ada rumusnya. Kelihatan di sini ya. Udah pernah kamu dapatkan di kelas mungkin kelas 8 atau kelas 9 SMP ini ya. Kalau atau Q simbolnya adalah MC delta T, atau Q adalah C besar delta T. Dua ini untuk hal yang berbeda. Bagian atas ini dikhususkan untuk senyawa yang tidak mengalami perubahan wujud dan mengalami perubahan suhu ya. Ini adalah MC delta T. Biasanya adalah sistem yang kita mengukur atau kita pelajari. Sedangkan C besar delta T ini biasanya wadah. Wadahnya ikut menyerap panas. Wadahnya itu juga menyerap panas, maka dicek berapa kalori yang sudah diserap oleh wadah. Jadi di sini nanti pada saat perhitungan biasanya dua-duanya lah yang kita hitung. Kalau sudah ada data tentang wadahnya,
kita kasih airnya biasanya pakai air ya. Nah, dulunya gitu. Nanti keterangan lebih detail tentang MC delta T di halaman berikutnya ya. Ada cuplikan kenapa kita harus pakai insulator atau pakai penahan panas ya. Ini adalah jenis-jenis sistem. Kemarin sudah disinggung sedikit tentang jenis-jenis sistem. Ada sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Nah, kalau sistem terbuka itu si materi dan panas bisa keluar masuk, bisa terjadi pergantian. Bahkan di dalamnya kalau kamu kasih air saja, lalu di sekitar itu ada asap, ya asap itu bisa sebagian bisa ada yang terbalik ke dalam sana ya komponen asapnya atau partikel dari smoke tersebut. Karena bisa ada perubahan, ada pertukaran materi. Panas pun apalagi ya panas bisa cepat hilang kalau ada sistem yang terbuka. Ini adalah sistem yang tertutup, jadi di situ tidak bisa terjadi pertukaran materi. Untuk panas masih mungkin ya, karena panasnya ditransfer melalui bagian atas produksi, lalu ada radiasi. Ya. Bagian ketiga itu adalah sistem yang isolasi, artinya di situ dikasih cermin di bagian dalamnya, kemudian airnya ditaruh di sana sehingga panasnya kalau bisa ya dipertahankan sebaik mungkin, panasnya nggak hilang, itu harapannya. Asas black, jadi black itu bukan hitam ya, black itu adalah nama orang ya. Black mengemukakan asas yang bunyi seperti berikut. Pada pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas zat yang suhunya lebih tinggi itu sama dengan kalor yang diterima zat bersuhu yang lebih rendah. Jadi artinya ini kan, katakan ada dua sampel yang berbeda. Ini panas banget, di tangan kanan saya panas banget. Lalu yang di sebelah kiri saya sekarang ini megang benda atau materi yang suhunya lebih dingin. Panas yang ditransfer ke yang dingin itu jumlahnya sama seperti panas yang diterima oleh si benda yang lebih dingin, gitu kira-kira. Jadi itu mau bilang bahwa nggak ada panas yang diabaikan, semuanya diambil secara sempurna, dan itu harapan kita, yaitu panas yang nanti kita ujikan di praktikum kalau bisa dianggapnya semuanya terserap oleh air dan nggak hilang kemana-mana ya. Jadi kalau ada yang melepaskan kalornya sebanyak pakai angka ya, ini melepas kalor 100, pas masuk ke sana dia terima kalor berapa? Bagusnya 100 gitu ya. Jadi kelihatannya mungkin dia menyerapnya hanya 90 atau 95. Lalu 5-nya lagi atau 10-nya yang hilang kemana? Biasanya ke wadahnya atau ke lingkungannya. Tapi secara total menurut Black itu jumlahnya harus sama ya. Baik yang diterima oleh wadah dingin ataupun sekitarnya jumlahnya kalau total sama. Hari ini kalian akan praktikum tentang kalorimeter ya, yang tadi itu saya balik sebentar. Tentang ini ya. Jadi nanti ada praktikumnya. Di depan sudah ada dua senyawa kimia, ada NaOH dan ada SO4 ya. Nanti dilihat LKPD kalian yang sudah kalian terima kemarin itu bisa dilengkapi juga ya, diisi. Kemudian ini ada penjelasan rumus nanti ya. Nah, sebentar ini. Di SD, di SMP, kamu pernah kenal yang namanya I sama dengan MC delta T, gitu ya. Itu dipakai I-nya kalau si benda tersebut atau zat tersebut tidak mengalami perubahan wujud. Jadi dia air tetap air, bentuk cair, gitu ya. Atau dia bendanya padat seperti es batu, dipanaskan atau dikasih panas tetap seperti es batu juga, gitu ya. Itu boleh. MC delta T. Tapi kalau ada perubahan wujud itu harus menggunakan M dikalikan kalor laten ya. Dalam hal ini saya kasih gambaran singkatnya nih ya. Ada apa nih namanya? Suhu minus 10. Artinya ada es batu bersuhu minus 10. Kalau es batu ini mau kita naikkan suhunya menjadi 0 derajat, maka rumus I yang harus kita gunakan adalah MC delta T. Karena dia tidak berubah wujud, tapi hanya naik suhunya atau turun suhu. Sama seperti perhatikan merah ini, air suhunya 0 menjadi 100, maka rumus I yang kita pakai adalah MC delta
si bendanya itu wujudnya padat menjadi cair, maka kita gunakannya adalah rumus I sama dengan M kali L ya. Di sini M kali L, L-nya kalau pakai untuk melebur untuk bagian biru ini. Sedangkan bagian biru yang atas itu ketika air berubah fase menjadi fase gas, ya, dari fase cair ke fase gas. Gunakanlah M kali L. Tapi kalau pakai buang ya. Ya tampak rumit tapi nanti kalau udah biasa, ini jadi udah pegang sehari-hari, nggak ada yang sulit ya. Oke, keterangannya apa itu M, C, delta T ada di sini. Silakan disimak ya. I yang tadi saya bilang adalah kalor ya. Sedangkan M adalah massa air. Bukan massa senyawa yang lain tapi massa air, karena airlah konsep kita melihat atau sistem yang kita pelajari. C adalah kalau jenis air, delta T adalah perubahan suhu yang dialami oleh air. Semuanya di air kecuali C besar. C besar adalah wadahnya ya. Wadahnya menyerap panas. Wadahnya itu nanti tergantung si wadahnya seperti apa. Tembaga ada nilai sendiri, besi ada nilai sendiri berapa ya khusus. Di bagian samping ada dua tabel, saya tampilkan. Tabel pertama ini adalah kalau jenis air, lalu uap air dan air berwujud padat. Jadi ada air padat, air cair, air berwujud gas. Berapa nilai C-nya? Kan tadi saya sudah bilang ya. Coba saya mundur sebentar. Tadi saya bilang yang warna merah MC delta T, yang warna biru M kali L doang ya. Oke. Jangan bacanya terlalu serius ML ya, nanti kayak game kalian gitu kan. Kalau yang warna merah, ya warna merah, MC delta T, C-nya itu nggak sama antara C bawah, C tengah dengan C yang menuju ke atas, ini beda. Ya. Kita simak lagi tabel. Untuk C yang air itu biasanya pakainya 4.200 Joule per kilogram derajat Celcius. Itu C kalau udah cair. Kalau C masih diwujudkan padatan atau es, pakainya yang atas 2.100 ya, setengahnya. Kalau wujudnya uap, pakainya malah yang 2010 ya, beda-beda. Jadi jangan selalu MC delta T rumusnya lalu pakainya yang atas ini boleh. Jangan ini untuk es. Hati-hati. Yang sampingnya ini hanya konversi dalam bentuk kilokalori. Kalau yang samping ini joule, ini kilokalori ya. Di bagian bawah, bagian yang kedua, ya, itu ada titik lebur dan titik isi dari suatu senyawa atau yang kita bilang sehari-hari adalah air ya, air. Ada helium, hidrogen, nitrogen, di situ ada contohnya. Tapi yang kita ambil sini air. Air melebur suhu 0 dan mendidih suhunya di 100. Dengan catatan ya nanti, kalau kita di pantai ya, atau di ketinggian 0 km kira-kira dari permukaan pantai. Kalau kita ke pegunungan lebih tinggi ya, lebih dingin udaranya, lalu tekanan udara di sana beda dengan di sini. Tekanan udara di sana lebih rendah. Oleh karena itu nanti kamu nggak bisa berharap air mendidih suhu 100. Jangan-jangan 95 udah mendidih, atau jangan-jangan 90. Seperti itu ya. Jadi dengan catatan semuanya, kalau kita lakukan atau kita konsep kita kalau ada di lepas di daerah pantai ya, yang ketinggiannya 0 km dari pantai. Ini adalah contoh perhitungan kalorimeter. Berapa kalori yang diserap ketika ada 1 kilo air dipanaskan? Dalam hal ini tidak ada reaksi kimia. Ini adalah penyertaan energi kita dilakukan untuk mengubah atau menaikkan suhu dari materi ya, dari 18 ke 85. Berapakah kalori yang dibutuhkan? Contoh perhitungannya seperti itu. Masukkan massa dari si air, massa airnya 1000, taruh di situ 1000 ya gram. Lalu C-nya atau kalau jenisnya masukkan angka
dua ya tadi ya. Saya coba balik ke belakang. Ya, agak kecil di sini ya. Tulisannya, saya bacakan lah buat kamu. Ini 4.200 itu dia gampang. Dia gampang. Yang lebih akurat lagi adalah 4.184 ya. Kalau mau dibuat seperti itu boleh. 4.200 juga boleh, nggak apa-apa. Delta T artinya selisih. Kalau selisih artinya besar dikurang kecil ya, besar kecil, besar kecil. Tadi dapat hasil dalam satu joule. Kamu boleh konversi ke kilojoule ya. Kali 1 kilojoule tapi bagi 1000 joule. Dapat angka. Nah, udah siap kan? Di depan kalian ada 3 meja untuk 3 kelompok. Kelompok 1 nih ya, nanti ke sini. Kelompok 2 di belakang ya. Kelompok 2 tadi di tengah ya. Kelompok 3-nya di sebelah sana dengan kamera yang satu. Oke, sebelum kalian tetap itu, mungkin ada baiknya kamu menonton video dulu ya. Walaupun mungkin videonya dalam bahasa ya internasional ya, bahasa Inggris. Tapi nanti saya akan jelaskan. Ya, yang mau ke toilet boleh silakan. Kalau lagi hujan, jangan ramai-ramai tapi ya. Ngapain? Sebentar ya, saya kopi dulu. Iya, kopi dulu. Saya mau sebentar. Ada apa ya? Pak. Dikit lagi. 5 menit lagi. Suaranya masih kecil. Saya coba setting dulu. Tadi buat tidur. Kayaknya pas buat tidur ya. Benar. Serius. Stabil dulu. This video is going to look at the heat of reaction experiment. In the heat of reaction experiment, we're going to mix two substances, in this case an acid and a base. We're going to measure the heat of reaction that's given off on mixture. To do this, we'll use a calorimeter. And this is something that we place the beaker into so that it insulates the rails of the beaker. In other words, as the reaction is receiving and giving off heat, the heat is given off won't be able to leave the Digunakan insulator panas ya.
We measure the increased temperature in the reaction using the thermometer placed in the calorimeter. The problem is, though, that even though the calorimeter is insulated, some heat will still escape through the walls of the calorimeter. It's not perfect. So we need to just calibrate the calorimeter to see how much heat will be lost through the calorimeter. For the calibration step, we take 100 ml of hot water and 100 ml of cold water. We add the cold water into the calorimeter, put on the lid, and measure its temperature. So put that thermometer and measure the temperature. This is the temperature of the cold water. So the temperature of the warm water here is just under 33 degrees, and the temperature of the cold water is just 80 degrees. So in this experiment, the cold water is going to gain some heat, the warm water is going to lose some heat. So we pour in our warm water, and after mixing, we raise the temperature of the solution. The heat lost by the warm water will remove the heat gained by the cold water plus the heat lost to the raise of the calorimeter. So we see that the temperature of our mixture, Tm, is 25 degrees. So we can use this information to work out how much heat is lost to the walls of the calorimeter. This is done very easily using this calculation. We can take the heat lost by the warm water is equal to the heat gained by the cold water plus the heat lost to a calorimeter. Idealnya apa? Idealnya adalah panas yang hilang dari warm water itu harusnya semuanya masuk ke sini ya. Tapi ada yang dibuang memang dari kalorimeternya yang dibuang. Itu pun udah pakai alat isolator ya. Kalau enggak. And then to C, to W, and to L, we can work out C-cal, the calorimeter constant. This will allow us to work out how much heat is being lost to the calorimeter in a reaction. Okay, so let's go on now to the experiment itself. So here I have my acid and basic I'm going to mix. Jadi nanti langkahnya seperti di video ya kan, ada dua zat di depan, nanti masing-masing kelompok maju ya semua. Kemudian perwakilannya belum ambil dari sini ya. Ini nggak diletakkan di meja tapi di tengah nih. Nanti ambil aja dulu sekitar 40 ya, 40 mili masing-masing. Kalau di sini kan banyak sih ya. Di apa namanya? Mungkin 100 itu. Kita ambil 40 mili aja. Ambil 40 mili. Baik si asam maupun dasarnya. Kemudian masukkan ke wadah, yaitu gelas kimia. Setelah kamu masukkan ke sana 40 mili, diukur semuanya menggunakan termometer ya. Senyawa lainnya yang jumlahnya sama 40 mili, masukkan ke wadah yang lain. Lalu termometernya tolong dilap pakai ada yang punya di sini ya, tolong di situ ada. Ya ada di situ kan. Kalau nggak ada, dilap dulu, kemudian dicelupkan ke wadah yang satu lagi. Dicek nih suhu awal berapa derajat Celcius, berapa derajat Celcius. Sama seperti apa namanya video tersebut ya. Dimasukkan termometer, dicek suhunya berapa. The full paper at the same time, you need to check that temperature with the initial temperature to initial. I'll pour one solution into the calorimeter, so here I'm going to pour the base of the calorimeter. And as before, I'll assemble the calorimeter and put my thermometer to the start. Now I'm pouring on acid, and as this reaction proceeds, it's going to form salt and water, and it's going to give off heat. So that heat will actually increase the temperature of the solution. So we'll pour in our acid, and after pouring in and mixing, we'll melt the final temperature. So we watch the temperature increase and then it levels off. Ya, katanya setelah pencamuran temperatur will increase ya. Jadi kamu ketika udah mencampurkan itu tolong diamati termometernya. Ketika kamu udah ukur termometernya nggak usah dibersihkan nggak apa-apa ya, kalau kali ini nggak usah dibersihkan nggak apa-apa. Kamu udah ukur dulu aja. Kemudian mereka masing-masing dimasukkan ke dalam wadah. Dalam ini kita punya apa? Yang
dikasih basah. Jadi yang duluan asam. Biasanya gitu ya. Nah, nanti kalau mau basah duluan boleh kasih asam. Di wadah apa seperti itu ya. Kalau meter kita sederhana, nanti masukkan ya asam dulu boleh, basah dulu boleh, nggak masalah sih. Ya. Tapi kebanyakan umumnya mereka menggunakan asam dikasih basah. Jadi nggak asamnya yang dikasih, takutnya bersifat malah bahaya. Biasanya malah basah yang sebagai yang terakhir, biasanya gitu ya. Ketika dicampurkan, nanti sudah ada campuran itu. Termometer yang dibekas pakai, ya ini ditutup dulu, ada penutupnya. Kemudian dimasukkan termometer, ukur suhunya berapa. Katanya di situ apa? Ada kenaikan ya, kenaikan suhu. That's the final temperature. So here I put it for a while, and now it's 24 degrees. So I now have my initial temperature, I have my final temperature, so I know how much heat is given off in the reaction. That coupled with information about caloric constant, I can work out how much heat is lost from caloric, plus how much heat is gained by the reaction. And the heat given off by the reaction is the sum of these two. We can repeat this for different acids. So for example, hydrochloric acid, sulfuric acid, ethanoic acid. And these are all good given results for different ingredients. Bisa dipahami ya, ketika sudah dicampurkan, ukur suhunya. Nah ini yang aku, kalau kemarin kalian kan mencampurkan, kemudian kalian ukur, lihat suhunya per menit gitu ya. Ya saya bilang adalah kalau 5 menit biasanya itu nggak jalan lagi, udah stop kan. Ada data 24 derajat, 22 derajat. Kalau dalam hal ini, ya, kalau dalam hal ini kan dia kan sebenarnya panas yang dilepas itu berapa, biasa teridentifikasi dari panasnya stabil. Jadi kalau kamu perhatikan terus-menerus, itu sebenarnya jalan. Di suatu titik dia akan berhenti, stabil di situ. Ya, kamu amati berapakah bagian stabilnya. Kalau suatu ketika dia sampai ke puncak, kemudian turun lagi ke bagian stabil, puncak kamu ambil. Tapi kalau dia tidak ada puncaknya, dia stabil di situ, itu yang kamu ambil. Paham enggak? Paham ya? Jadi nanti kamu dapat apa? Kamu dapat suhu awal. Rata-ratain ini T dari si asam, T dari si basa ya, dibagi 2. Jadi namanya T awal. Ya, T awal berapa? Gabungan rata-rata dari asam dan basa, ya kan? Ada asam dan basa saya kasih di situ. Setelah mendapat suhu awal sekian derajat, katakanlah A, gitu ya. Suhu awalnya A. Kemudian kamu campurkan, ukur, amati. Ternyata ada tuh yang stabil. Namanya adalah suhunya katakanlah B ya. Jadi T akhirnya adalah B derajat Celcius. Maka nanti kamu akan dapat yang namanya delta T. Apa itu delta T? Suhu akhir dikurangi suhu awal. Akhirnya B, awalnya A. Kurangi. Kamu akan dapat angka lagi nanti di situ. Sekian derajat Celcius. Itulah nanti yang digunakan untuk menentukan berapa nilai T. Ya, berapa nilai T. Bisa? Paham? Temanya dulu enggak? Paham ya? Masa airnya dapatnya dari masa silakan. Terima kasih sudah bertanya ya. Pak, masa airnya dari mana Pak? Kan kamu ambil 40 mili. Kamu ambil 40 mili ini ya. Ini 40 mili juga kan? 40 mili dengan 40 mili 80. Itu sebenarnya 80 mili adalah 80 ml barukan, bukan 80 ml air. Tapi kita asumsikan saja larutnya air, dia masih jenisnya kurang lebih sama seperti air. Kenapa? Karena konsentrasinya tidak besar ya, karena tidak besar, kita anggaplah bahwa masuk jenisnya sama dengan 1. Jadi berapapun volume di situ kita kalikan 1, jadinya massa ya, massanya massa air. Massa adalah massa jenis dikalikan rho. Nanti massa jenis dari volume, volumenya dapat kalikan massa jenis atau massa jenis air 1, massa jenis larutan yang 1, maka kita boleh gunakan massa sama dengan volume. Jadi Pak, massa air berapa? Jumlahkan volumenya berapa? Jadi kan itu massa ya. Walaupun ini agak ya asumsinya kita pakai, kenapa? Karena konsentrasinya tidak besar, tidak yang 40-nya ya. Bisa? Masanya dapat, C-nya dapat, delta T-nya juga dapat. Nanti
kamu bisa dapat nilai P. Oke. Silakan anak-anakku, saya akan stop penayangan. Kalian bisa langsung ke depan untuk percobaan. Ayo, silakan lah. Yang belum masuk. Belum masuk belum. Silakan Nak. Bisa dimulai. Hati-hati ya, jangan bercanda. Ngantuk. Sulit kan? Bawa itu aja wadahnya, sana bawa wadahnya lewat. Itu enawa basah. Ya, boleh pakai teh ya, dulu. Enawa basah. Aduh, asam sulfat itu. Hati-hati di sana. Asam apa basah? Asam. Cobain rasanya. Ini asam basah ini. Coba lo pegang basah. Minum kan? Setelah Anda gitu yang satu lagi mana? Satu lagi mana? Basahnya, asamnya mana asamnya? Basahnya sama basahnya. Ken. Bagus banget. Sumpah bagus banget. Udah coba gua. Bentar. Gua ada sini. Itu ada guru. Enggak apa-apa. Kita putar ke belakang aja terus langsung foto cekat gitu. Kan lu biasa disambung-sambung. Mana tisu? Belum menarik. Sen. Lu ada HP enggak? Garus. Kelompok 3 udah dapat. Jadi pegang. Satunya di tengah.
mengandung. Cadangannya satu ini ada 2 ya. Nah, satunya kasih kelompok 3 aja. Ayo siapa ya? Berapa mulai? Ini apa Ki? Sampai stabil. Iya mana nih? Ada. Ki. Ki. Ini apa nih bos? Iya. Ini apa? Ini basah. Ini asam. Ini asam apa basah? Ini asam, ini asam. Ini basah satu. Tiga. Stok gua perlu stok. Udah langsung tuang ini. Tadi yang itu juga langsung dilepas aja. Lu jangan kena bawahnya. Nah yang tadi dilepas. Itu beda. Oh iya. Itu tanpa sol. Ini kita membuat Berapa ini, Woi? Sampai stabil katanya. Berapa? Tinggi berapa tinggi? Bacain deh. Sampai berapa menit? depan. Coba tanya nanti. Sampai berapa menit? Dulu pakai stopwatch enggak? Itu dia dipegang ini. Yes. Tinggi berapa dah juga? Tinggi berapa itu? Berapa? Coba lebih. Mana? Jahat banget. Lu juga IPS kan? Tisu dulu. Tisu mana? Saya bener-bener deh ini orang. Apa? Lagi di cas. Gimana? Di kelas gue. Ya. Kenapa? Minjem dong. Buat? Hah? Foto. Foto. Kamera gue jelek aja 8 megapiksel. Gak apa-apa, isinya juga burik kok. Udah 9 juga. 29 sama 20 berapa? Kamu G. Mana sih? Apaan? Sekarang kita mau HP untuk ini dan kita bakal hitung berapa Itu berapa tuh? Situ apa? pengen kerja. Tapi gue udah ini kenapa? Kenapa? Kenapa emang Bim? Ini apa? Batu awal. Kalau udah campurin ya. Iya di situ. Lu ngerekam yang bener. Bener gua. Asam dulu biasanya. Oke guys, kita bakal praktek asam-asam lambung guys. Jawaban ngomong gimana jawab keadaan sekarang? Itu tuh termometernya tuh. Amon. Oh iya, gue lupa. Video bisa ambil foto.
Oh, 35 berarti. Udah. Kalau udah gimana? 35. Kalau udah, dibersihin dulu lah. Enggak ada bisa di. Enggak di situ ada depan. Wah, gila sudah. Wah. Itu Sini ya, B-nya beda kan? ini dibasah. Ini tuh cuma kayak apa ya? Kayak Kayak MTK. sama doang kayak ini kan A, ini B, ini C. Kamu kira kita ini karena pandangannya ini airnya berapa tadi? Air kita kan baru Push. Iya. 12.48. Siap. yang mana? 9 jadi kan 8. PA-nya asalnya 9, B-nya 9. Jadi anak 8, 5 lagi. Iya, lagi. Terus itu kan A berarti kan? A. Iya. Terus B-nya berapa? 30 berapa? 20. Oh, tadi gua 32. Oh iya. Ada pada apa? Kalau yang ngomong ini banyak ya tadi. Sampai 35. Mau belanja berapa? Dipegang ujungnya Tekan lain. Yang atau yang ngantuk ya, biar mati. Lebih ngaco. Belajar terus sini. Ya sini lah. Itu juga belajar, Bin. Iya, belajar sih balik kan. Belajar lah. Gua ada di room. Aku banget sih sini makanya. Pura-pura balik cepet kamu. Ayolah. Bagus tuh. Mana bawa? Oh ya betul. Sian. Sampai berapa sih nih? 12.40 udah ganti jam gua. Udah. Makanya. Lebih lama. Laos dong. Iya, gua lawas. Kita apa under? Lu matematika ya? Oh iya. Lu matematika. Gak usah dah, masuk dah. Dep, ayo kasih. Ngerjain soal, males gua. Guys, saya itu keren. Itu yang tadi 52.
di meja. Oh, Di sini aja. lanjut aja kalau mau lanjut. Oh, kita terselamatkan. Habis itu kena air. Itu dari Emang tante ada ya? yang Apa? Dari tante ya? Dari tante ya? Oh, kamu dapat dari air ya? Kenapa sih emang? Tahu. Masalah ini kan ya gitu lah. Coba. Eh, mati nggak minum ini? Mati nggak ada? Ini H2SO4 ya. Cheers. Jangan. Sorry. Kemarin nih kemarin nggak apa kemarin nih. Hah? Hah? Ayolah. Siapa namanya? Lupa gua. Lupa kan tuh Sian. Sabar ya. Udah ada yang baru. Kita tenang aja katanya. Hah? Iya. Ini parah bang. Gue bilang, der. Nah, bilang ya kan der. Lu katanya mau giveaway iPhone. Gini. Ya mat wajib lagi. Gampang. Pak dimatiin pak. Hah? Jangan. Udah pada dipetekan Hans. Iya, 40. Mas dari 40 di sini loh. Pak. Rar. Udah. Thank you. Oke, kita lanjutkan ya. Ada ragu? Kalian sudah dapat konsep di pertemuan sebelumnya ya. Kemudian sudah mengidentifikasi ada reaksi atau ada apa namanya kegiatan praktikum kemarin yang ternyata didapatkan bahwa suhunya turun ya. Ada reaksi hidrotermis. Nah ini kebalikan, kamu dapat reaksi bukan endo, ya reaksi adalah exo, karena si sistem melepaskan panas, ya. Lalu siapa yang menerima di daerah situ-situ juga yang tertekan itu si air menerimanya.
air sebagai pelarut dari si NaOH dan H2SO4 dia langsung mendapatkan efek yang paling terdekatnya kan dia tuh si air sebagai pelarut. Dia dapat efek itu apa? Suhunya naik dari 28 atau 29 ya. Kalian udah dapat kan tadi ya awalnya berapa? 29. Kira-kira seperti itu. Naik kan suhunya. Pas sampai berapa? Mencari yang sampai stabil di mana? Apakah dia di 35 atau ada yang sampai 40 ya? 40, 33, it's okay, sebentar apa. Biasanya kenapa sih ada perbedaan antara satu kelompok dengan yang lainnya? Kemungkinan disebabkan adanya heat yang loss cukup banyak. Mungkin saja tadi kamu kurang memperhatikan tutupnya nggak terlalu rapet. Kan tadi pakai tutup kan? Tutup kan mungkin nggak rapet. Atau mungkin begitu kamu masukkan termometer, si lubang yang memasukkan termometer itu ada yang terburai gitu, jadi cukup besar. Jadi sistemnya yang kita harapkan yang tertutup mungkin dia terbuka, jadi cukup besar terbukanya. Sehingga heatnya loss kabur cukup cepat. Sehingga kamu dapetinnya apa? Suhunya lebih rendah. Ya nggak apa-apa itu aja. Karena kita kan nggak bisa sampai mengisolasi sedemikian ini ya, sedemikian terisolasinya nggak bisa maksimum. Jadi nanti kalian lihat LKPD yang sudah dibagi, oke. Kemudian kalau kamu bisa kumpulkan hal ini, apa? Kalau bisa besok pun, ya. LKPD yang itu soalnya LKPD kalian kan bentuknya bukan isian biasa, tapi laporan praktikum, benar nggak? Ya, laporan praktikum itu kumpulkannya besok, ya. Paling lama itu 1 minggu dari hari ini. Kalau lebih cepat besok ada nilai plusnya ya. Semakin hari lebih banyak nilai plus. Silakan ada yang bisa memberikan kesimpulan kalian dapat apa aja sih hari ini? Siapa yo? Yang belum nih, yang udah kemarin siapa yang ini? Iya, yang itu ya. Biasanya itu ya. Lalu siapa yang mau? Caroline juga udah ya. Bima. Isi silakan. Dapat apa sih Bang hari ini kamu? Tentang pencampuran NaOH sama yang itu sama asam. terus diukur dan jadi berapa? Oke, kamu dapat perubahan suhu ya? Ya. Lalu dari perubahan suhu bisa dapat nilai I ya. Nilai I. Pertemuan besok ya, terima kasih lah ya. Jadi seperti yang teman bilang ya, kalian juga sama ya dapatinnya. Paling tidak kamu dapatkan hal yaitu mencoba praktikum. Ternyata ada pencampuran asam dan basa menghasilkan panas. Panasnya kamu ukur menggunakan termometer. Kemudian kamu dapat nilai Q ya. Pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang keluarga dari entalpi. Ya, ada entalpi apa namanya? Lepas. Ada yang dibantu? Ada entalpi pelarutan, entalpi peluraian, entalpi penekalan, ya, pemakaran. Entalpi yang ada di situ nanti kita akan olah ya. Nilai Q yang kamu dapat tadi yang kita olah lagi menjadi nilai entalpi ya. Jadi pertemuan besok atau pertemuan berikutnya adalah tentang entalpi. Geser. Menghitung sampai mendapatkan entalpi. Ya. Oke. Semoga kalian tetap sehat-sehat ya, jaga kesehatan. Kalau ada yang kurang sehat, tolong pakai masker ya, biar efeknya lebih sedikit ya. Itu saja pertemuan kita hari ini ya. Saya cukupkan. Silakan ketua kelasnya mempersiapkan. Memberi salam. Terima kasih Pak. Matiin, Pak.